selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Firda Namayanti dari kelas 2MA 19. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih peran radio dan juga peran TV sebelum dan sesudah kemerdekaan di Indonesia. Simak terus ya. Radio adalah salah satu jenis media massa satu arah yang berperan untuk menyampaikan pesan seperti berita, informasi, dan juga hiburan kepada masyarakat dengan jangkauan yang luas. Radio telah menjalani proses perkembangan yang cukup lama sebelum menjadi media komunikasi massa seperti sekarang ini. Berkat ketekunan 3 orang cendekiawan, diantaranya seorang ahli teori ilmu alam yang bernama James Maxwell berhasil menemukan rumus yang diduga dapat mewujudkan gelombang elektromagnetis, yaitu gelombang yang digunakan untuk gelombang radio dan juga televisi. Nah, radio ini memiliki peran yang sangat penting dalam kemerdekaan Indonesia. Pasalnya, kemerdekaan Indonesia disebarluaskan melalui radio oleh jurnalis Yusuf Ronodipuro selama 15 menit. Berita kemerdekaan disiarkan melalui radio militer Jepang Hoso Kyoku. Selain itu, radio juga menjadi sarana komunikasi utama Bung Karno dan juga Bung Hatta dengan rakyat Indonesia. Dengan adanya radio, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke menjadi tahu bahwa kemerdekaan sudah dikumandangkan. Nah, setelah kemerdekaan pun, radio memiliki peran yang sangat penting juga loh. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia adalah salah satu media yang sangat berperan penting dalam penyampaian informasi, penyambung aspirasi masyarakat, serta sebagai sabuk pengaman informasi terutama di daerah perbatasan seperti Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan media lainnya. Hal ini disebabkan karena masih minimnya infrastruktur di daerah perbatasan dan masih belum berdaulatnya wilayah udara Republik Indonesia, khususnya untuk wilayah sekitar Provinsi Kepulauan Riau. Nah, radio ini awalnya diramalkan akan mati, kalah dengan televisi dan media daring yang bergerak cepat dan lebih variatif. Namun nyatanya radio tetap punya penggemar sendiri. Demikian pula RRI, stasiun radio penuh sejarah. Sekarang kita beralih ke televisi. Tidak lama berselang setelah radio berdiri, televisi pun hadir di Indonesia. Pertama kali masyarakat Indonesia menyaksikan demonstrasi televisi yaitu pada tahun 1955, 29 tahun setelah diperkenalkan pada tahun 1926 dan 26 tahun setelah siaran televisi pertama di Indonesia dibuat pada tahun 1929. Televisi pertama di Indonesia dibawa dari Uni Soviet saat pameran perayaan 200 tahun Kota Yogyakarta. Siaran televisi percobaan yang pertama adalah liputan langsung perayaan HUT ke-17 kemerdekaan Indonesia pada pagi hari 17 Agustus 1962 dari Istana Merdeka, Jakarta. Nah, peranan mass media dalam menunjang pembangunan semakin dirasakan urgensinya. Mass media di Indonesia menurut GBHN mempunyai 4 tujuan utama, antara lain menggelorakan semangat pengabdian dan perjuangan bangsa, mempertebal persatuan dan kesatuan nasional, memantapkan nilai budaya bangsa, serta menyalurkan aspirasi dan menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Di antara yang paling menonjol dalam peranan itu adalah peran mempersatukan bangsa. Ini eratnya kaitannya dengan obsesi nasional bangsa Indonesia sejak masa bersatunya wilayah Indonesia di bawah Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Waktu itu Majapahit dengan Perdana Menteri Gajah Mada melakukan Sumpah Palapa untuk mempersatukan wilayah Indonesia dalam kesatuan dan kesejahteraan. Di era abad ke-20 tidak dapat dipungkiri lagi mass media, khususnya televisi, berperan aktif dalam mempersatukan bangsa Indonesia yang bergeografi 16.000 pulau tersebar dalam jarak dari ujung paling timur ke ujung paling barat 16 km. Suatu bangsa yang berpenduduk 220 juta jiwa dengan 296 etnik dan bahasa yang beragam. Peran televisi sebagai pemersatu terutama karena kemampuannya untuk menjangkau wilayah yang demikian besar. Terlebih lagi setelah Indonesia menggunakan satelit domestik Palapa pada tahun 1976, di mana pada saat yang bersamaan siaran TVRI dapat terjangkau di seluruh ibu kota provinsi Indonesia. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Firda Namayanti dari kelas 2MA 19, pamit undur diri. Sampai jumpa.